Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Umah dari kelas 4 PAIC akan mempresentasikan tentang tantangan pendidikan di masa pandemi. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Dari segi manfaat, dilakukannya pembelajaran jarak jauh ini telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Akan tetapi, hal itu juga menimbulkan banyak hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi saat ini secara terperinci adalah yang pertama, belum mengenal teknologi. Untuk daerah perkotaan, pembelajaran sistem online lebih mudah diterapkan. Akan tetapi, di pedesaan lebih berbeda, karena di perkotaan itu sebagian besar sudah mengenal teknologi. Berbeda dengan di pedesaan, mereka masih awam dengan teknologi dan tidak semua memiliki handphone. Sehingga pembelajaran secara online dirasa memberatkan siswa maupun orang tua. Yang kedua, akses internet. Akses internet merupakan kendala yang banyak dihadapi dan banyak dialami oleh para siswa maupun gurunya. Salah satu faktornya adalah sinyal yang kurang bagus di berbagai daerah, atau pada saat cuaca buruk maupun pada saat mati listrik. Terlebih yang berada di pedalaman dengan akses sinyal yang belum memadai. Bagi siswa yang memiliki HP, kendala berikutnya adalah tentang kuota. Nah, kuota ini tentunya menjadi masalah besar apabila siswa tersebut tidak memiliki WiFi, karena mereka harus mengeluarkan uang untuk terus-menerus membeli kuota. Yang ketiga, sulit memahami materi. Dampak dari akses internet yang mengalami gangguan, maka proses pembelajaran pasti menjadi terganggu. Siswa dalam memahami pembelajaran akan mendapatkan materi setengah-setengah, apalagi yang terputus waktu di tengah pembelajaran, sehingga materi tidak tersampaikan secara maksimal. Yang ketiga, rasa malas dan sulit konsentrasi. Nah, ini juga termasuk salah satu dampaknya. Siswa juga menjadi lebih banyak waktu bermain game atau sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya karena sering membuka HP. Akibatnya, karena kecanduan tersebut, muncul rasa malas dalam mengerjakan tugas. Ditambah lagi apabila guru sering memberikan tugas, sehingga siswa menjadi sulit berkonsentrasi. Yang kelima, karakter atau perilaku yang tidak dapat terpantau. Karena tidak ada tatap muka, maka pemantauan sulit dilakukan. Terlebih apabila siswa tersebut adalah siswa baru, yang otomatis guru pengajar tidak pernah bertemu siswa itu sama sekali. Yang keenam, tugas yang diberikan menumpuk. Karena pembelajaran di rumah dianggap banyak waktu senggang, beberapa guru ada yang memberikan tugas yang banyak sekaligus dan dikumpulkan di hari itu juga. Padahal dalam satu hari sebelumnya tidak hanya satu mata pelajaran saja, sehingga tugas-tugas yang sebenarnya dikumpul hari itu dapat menumpuk karena banyak yang belum selesai. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi. Karena harus dipastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya peran kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua, hingga pemerintah. Peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring agar siswa tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Selain itu, guru juga harus berkomunikasi kepada wali siswa maksudnya,
agar dapat bekerja sama dalam berpartisipasi mengajar dari rumah. Yang kedua, peran orang tua. Peran orang tua selain bertanggung jawab dalam memfasilitasi sarana belajar, orang tua juga diharapkan mampu ikut serta mendampingi belajar dan mampu menyampaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk selalu mengawasi putra-putrinya agar menggunakan handphone dengan baik. Yang ketiga adalah peran siswa. Karena tidak semua orang tua dapat mendampingi, maka siswa dituntut harus ikut selalu dalam pembelajaran daring dan mengerjakan tugas dengan tuntas. Selain itu, siswa juga diharapkan aktif dalam pembelajaran atau dalam catatan, bisa bertanya jika kurang jelas ataupun mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Dan yang keempat adalah peran pemerintah. Pemerintah dapat memberikan fasilitas pembelajaran online kepada media massa seperti televisi dan media sosial seperti Instagram untuk turut serta memberikan materi pembelajaran. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan bantuan agar dana-dana yang diberikan tepat sasaran dan efektif sampai kepada yang memang membutuhkan. Lalu, solusinya apa ya? Solusi pembelajaran di masa pandemi adalah jika lokasi yang ditinggali sulit terjangkau sinyalnya, maka dapat berpindah sementara atau bergabung ke daerah yang ada sinyal atau yang ber-wifi. Beberapa daerah telah menyediakan layanan wifi di balai desa atau di tempat-tempat penting sehingga siswa dapat mengakses di sana. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang variatif agar siswa tidak jenuh. Misalnya, hari pertama menggunakan aplikasi chatting, yang pertemuan kedua video pembelajaran, yang ketiga aplikasi games. Aplikasi games pembelajaran juga ada yang bernama Quizzes yang dapat diunduh di Play Store. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat disampaikan sehari sebelumnya dan dengan metode apa yang akan digunakan, sehingga siswa dapat bersiap-siap. Yang keempat, memberikan tenggat waktu yang cukup banyak agar siswa tidak terlalu keberatan dalam mengerjakan tugas, dan jika siswa sudah mengumpulkan, guru segera menilai agar siswa dapat termotivasi dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom atau Meet karena untuk dapat memantau perilaku siswa sekaligus mengenali nama-nama siswanya. Dan yang terakhir, jika benar-benar tidak ada jaringan, maka dapat diadakan home visit atau pembelajaran kelompok dengan berkunjung ke rumah salah satu siswa dan tatap muka dengan tetap memakai protokol kesehatan. Masa pandemi ini memiliki hikmah untuk membuat gerakan agar semua orang bisa menjadi guru untuk anak-anak, agar proses pendidikan tidak terhenti meskipun terdapat beragam kendala. Oleh karena itu, semangat belajar di masa pandemi harus selalu dipertahankan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan aneka, sedangkan kultural berasal dari culture yang mempunyai makna budaya atau tradisi. Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendukung berkembangnya pluralisme budaya dan hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Dalam hal ini, sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural dan mengembangkan sikap tenggang rasa, bekerja sama, toleransi, dan memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
Pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran dalam diri siswa. Yang pertama, pengembangan identitas kultural. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kepercayaan diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal. Kompetensi ini berkaitan dengan upaya melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain dan berpedoman pada persamaan dan kesetaraan. Yang ketiga, memberdayakan diri sendiri. Siswa diarahkan untuk mampu mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Nah, di era globalisasi ini, pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya dan harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak terjabut dari akar budayanya, karena pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa jadi dapat menjadi ancaman serius bagi anak didik kita. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.